Maka kalau dia mati terbunuh di medan perang, bisa saja ada statement musuh yang membunuhnya, aku telah membunuh pedang Allah. Maka ada hikmah tertentu di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membuat dia mati dibunuh orang, matinya di atas ranjang, sehingga julukan itu tetap kekal abadi. Berarti betul-betul pedang Allah tidak terkalahkan. Nah, itu luar biasa itu hikmahnya ya. Dan apa kira-kira rahasianya teman-teman sekalian ya? Kenapa Khalid bin Walid ini suka sekali dengan perang? Selain keutamaan jihad, dia memang tanamkan dalam dirinya, memang itu spesialis dia. Tadi saya bilang kalau antum sudah menguasai satu bidang atau pelajari satu bidang atau coba geluti satu bidang, maka kuasai ya. Saking cintanya sama perang dan kematian syahid ini, sampai dia membahasakan, dia bilang begini, tidak ada satu malam pun di mana diberikan kepadaku seorang mempelai wanita yang aku cintai. Kalau ada malam pertama dengan perempuan yang paling cantik, yang paling aku cintai, semua orang laki-laki suka begitu. Dia bilang tidak ada satu malam pun yang aku diberikan seorang wanita mempelai wanita nikah dan paling aku cintai, yang melebihi cintaku terhadap malam yang teramat dingin lagi banyak salju dalam sebuah brigade, di mana di pagi harinya aku menyerang musuh. Artinya apa? Lebih aku suka aku berada di tempat dingin, di depanku musuh, tinggal serang besok pagi daripada aku malam pertama sama pengantin yang aku cintai. Saking sukanya sama jihad. Kalau antum Allahu a'lam. Pilih nikah atau perang? Nikah. Akhirnya teman-teman sekalian sampai kita akan berpisah dengan tokoh kita ini, karena kita kalau bahas ini panjang sekali. Saya sudah bilang tadi kita butuh mungkin pertemuan beberapa kali untuk menyelesaikan, bahkan mungkin butuh satu buku sendiri kalau membahas secara detail dan tanpa perang-perang. Tadi cuma sebagian kecil yang kita bahas ya. Tapi intinya teman-teman sekalian, tiba saatnya pada saat beliau akan meninggal dunia dan wafat. Agak unik sekali. Beliau pada saat mau meninggal sakit keras ya. Padahal ini masih berada di wilayah peperangan di negeri Syam, tepatnya di Hims, salah satu kota di Syria sekarang ya. Maka dia sakit keras dan akhirnya ajalnya datang gitu ya. Sebelum beliau meninggal beliau mengatakan, aku telah berusaha mencari dan mendapatkan kematian sebagai syahid pada peluang-peluang yang ada. Setiap ada kesempatan aku tidak pernah sia-siakan. Akan tetapi ia tidak ditakdirkan untukku. Hingga aku harus mati di atas ranjangku. Tidak ada amalan yang lebih aku harapkan setelah tauhid daripada satu malam yang aku lewati dalam keadaan bersiaga untuk perang. Langit membuatku takut dan kami sedang menanti waktu subuh agar kami bisa menyerang orang-orang kafir secara mendadak. Kemudian dia mengatakan, jika aku mati, maka lihatlah senjata dan kudaku, jadikan ia sebagai perbekalan di jalan Allah. Maksudnya itu bukan warisan. Ini aku hibahkan dari sekarang, pedangku, kudaku, perisaiku semua pakai berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan akhirnya aku mati di atas ranjangku dan aku tidak layaknya seperti orang biasa. Namun ulama menanggapi ini, termasuk penulis buku kita. Beliau mengatakan, sungguh kami sangat yakin wahai Khalid, kalau engkau termasuk dalam sabda Nabi SAW, man sa'alallaha syahadata bisidq. Siapa yang jujur ingin mendapatkan mati syahid, jujur kepada Allah, ballagahu Allah manazir syuhada wa in mata ala firashi. Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada walaupun mati di atas ranjangnya. Dan jenazahnya pun ikut diantar oleh Umar radhiyallahu anhu, digiring sampai beliau dikuburkan. Dari Nafi' disebutkan riwayat ketika Khalid meninggal, ia tidak meninggalkan selain kuda, senjata dan budaknya. Maka Umar berkata, semoga Allah merahmati Abu Sulaiman, ia tetap seperti yang kami sangka, yakni tetap zuhud dan tidak tergoyahkan dengan perhiasan dunia. Artinya walaupun dia secara rasional, orang kalau menang peperangan seperti beliau banyak harta rampasan perangnya. Tapi itu tidak ada pengaruhnya. Beliau sedekahkan, dipakai juga untuk berperang di jalan Allah, disedekahkan pokoknya sampai habis gitu ya. Umar juga berkata kepada Khalid saat masih hidup, wahai Khalid, demi Allah sungguh mulia, engkau sungguh mulia bagiku, engkau sungguh aku sayangi. Dan ketika Khalid meninggal, Umar berkata, telah robek satu bagian dari Islam yang tidak mungkin ditambah lagi.
Maksudnya dengan meninggalnya Khalid, susah kita untuk mencari penggantinya. Dia juga mengatakan, demi Allah, ia adalah orang yang tepat perhitungannya terhadap leher-leher musuh dan memiliki watak yang betul-betul diberkahi. Dari Abu Ajma As-Sulami, ia menuturkan, dikatakan kepada Umar, tidakkah sebaiknya engkau menunjuk pengganti wahai Amir Mukminin? Karena Umar bin Khattab pada saat masih hidup, masih sehat, orang-orang bilang, nanti kalau anda meninggal siapa gantinya wahai Amir Mukminin? Ia menjawab, seandainya aku mendapati Abu Ubaidah ketika aku angkat dirinya menjadi pemimpin setelahku, lalu aku dihadapkan kepada Rabbku, kemudian dia bertanya kepadaku, mengapa engkau mengangkat Abu Ubaidah sebagai penggantimu? Maka aku akan menjawab, karena aku telah mendengar hambamu dan kekasihmu Muhammad SAW bersabda, setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Dan seandainya aku punya pilihan lain, mendapati Khalid bin Walid masih ada saat aku akan meninggal dunia, kemudian aku angkat dia menjadi pemimpin setelahku. Jadi Umar berharap kalau Khalid masih ada, itu diangkat jadi khalifah setelah Umar meninggal gitu. Lalu aku datang menghadap Rabbku, lalu aku ditanyakan, ya, kenapa engkau memilih Khalid bin Walid? Aku akan mengatakan, karena aku telah mendengarkan hamba dan kekasihmu Muhammad SAW mengatakan tentang Khalid. Khalid bin Walid adalah pedang dari pedang-pedang Allah yang dihunuskan kepada orang-orang musyrik. Kata penulis kata-kata yang menarik, ya. Dia mengatakan Khalid bin Walid dilahirkan sebagai panglima, ia hidup sebagai panglima, meninggal sebagai panglima, jasadnya pun pergi, tetapi semua kenangan indah perjuangannya masih terkenang dan terus akan menjadi pelajaran bagi semua generasi muslim yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Zinad mengatakan bahwasanya tak kala Khalid bin Walid akan menghadapi sakaratil maut, ia sempat menangis seraya berkata, aku bertemu ini dan itu dalam banyak penyergapan. Maksudnya serangan, ketakutan, kekhawatiran, aku hadapi semua itu di medan perang. Dan tidak ada satu jengkal pun di jasadku, satu jengkal, melainkan terdapat bekas sabetan pedang atau tusukan anak panah. Kini akhirnya aku mati seperti matinya seekor unta yang mati. Sungguh tidak akan pernah terlelap mata para pengecut. Maksudnya, ya, dia berharap mati di medan perang dibunuh oleh musuh, tetapi subhanallah dia mati di atas ranjang. Ada tanggapan sebagian ulama yang menarik berhubungan dengan masalah ini, yaitu karena Khalid bin Walid memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedang Allah yang terhunus, gitu ya. Maka kalau dia mati terbunuh di medan perang, bisa saja ada statement musuh yang membunuhnya, aku telah membunuh pedang Allah. Maka ada hikmah tertentu di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membuat dia mati dibunuh orang, matinya di atas ranjang, sehingga julukan itu tetap kekal abadi. Berarti betul-betul pedang Allah tidak terkalahkan. Nah, itu luar biasa itu hikmahnya, ya. Dan tetap dia akan mendapatkan mati syahid karena memang dia ikhlas ingin mati syahid. Ini contohnya orang ikhlas ingin mati syahid, ya, karena dia berharap memang mati syahid. Baik, seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan masuk ke manaqib, keutamaan beliau, garis besarnya, baru kemudian kita masuk ke ad-durus wal ibar. Kalau pelajaran ini banyak sekali, tapi saya akan simpulkan di 5 poin nanti insyaAllah. Keutamaan yang pertama beliau atau manaqibnya adalah dia masuk Islam dengan jujur dari hatinya dan juga akalnya yang sehat. Jadi dia masuk Islam kan karena itu, ya, karena dia tahu ini kebenaran lalu dia ikuti. Yang kedua, bagaimana besarnya perannya dalam perang Mu'tah. Yang kisah tentang Syurahbil, ya, pimpinan Arab Asrani tadi yang dikalahkan oleh beliau, dan bagaimana dia tarik pasukan umat Islam yang 3.000 atau beberapa, kurang lebih ada beberapa korban, kemudian berhasil dikembalikan ke Madinah. Yang ketiga, beliau ikut dalam pembebasan kota Mekah bersama Nabi SAW. Ya. Dan yang keempat, beliau membunuh Uzzah, menghancurkan tadi wanita, penyihir dan juga patung Uzzahnya. Yang kelima, beliau ikut dalam perang Hunain yang mengalahkan suku Hawazim. Akhirnya dia karena menang di situ maka kota Taif dikuasai. Yang keenam, beliau ikut memerangi, ya, orang-orang yang murtad setelah meninggal Nabi SAW, ya, terutama mengalahkan atau memerangi Tulaihal Asadi di Bazakha tadi, tapi nantinya Tulaihal masuk Islam. Kemudian juga memerangi Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah.
Kemudian selanjutnya, jadi yang keenam memerangi Tulaiha, yang ketujuh memerangi Musailamah. Yang kedelapan, dia ikut dalam pembebasan atau ekspansi Islam di Persia. Yang kesembilan, racun tidak berbahaya bagi dia atau tidak mematikannya karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, dia ikut dalam ekspansi Islam ke negeri Syam. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, ya, itu adalah bagaimana Nabi SAW memujinya dengan pujian yang sudah cukup mewakili, ya, bagaimana baiknya orang ini. Ni'ma Abdullah, ya, dia adalah sebaik-baik hamba Allah. Tadi saya sudah bilang, dengan keyakinannya, dengan keimanannya, dengan ilmunya, dengan prinsipnya dan seterusnya. Dan akhul ashirah, sebaik-baik teman. Kita kalau hidup di masa itu, kita berteman pada Khalid, kita akan temukan orang yang sangat lembut, sangat santun, sangat luar biasa. Di situ dan di medan perang, dia menjadi orang yang sangat kuat dalam memimpin. Dan dia juga adalah pedang Allah, saif min sufillah sallallahu alaihi kuffar wal munafikin. Salah satu pedang-pedang Allah yang Allah henuskan, ya, untuk mengalahkan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin. Baik, kita masuk sekarang ke pelajarannya, ya. Pelajaran yang bisa kita ambil terlalu banyak, tapi saya coba simpulkan di 5 saja, ya. Karena melihat waktu juga sudah 2:30, ya. Asar sekarang lebih cepat. Yang pertama, hikmah dari dakwah Nabi SAW. Hikmah dari dakwah Nabi SAW. Kenapa kita bahas ini teman-teman sekalian? Karena Khalid bin Walid masuk Islam dengan dakwah Nabi SAW. Kan Nabi yang mengirimkan pesan melalui kakaknya Al-Walid, kan? Sampaikan kepada Khalid, coba dia orang yang berakal seperti dia, harusnya tidak luput darinya agama Islam. Dan kalau dia bisa gunakan kekuatannya, ketangguhannya, kecerdasannya untuk Islam, ini besar sekali manfaat akan didapatkan oleh dia. Nah, karena itu dia jadi tertarik. Itu hikmah dari dakwah Nabi SAW. Dan memang Nabi SAW ini punya retorika dakwah yang luar biasa yang kita semua sebagai umat Islam, dimulai dari generasi muda Muslim, harus faham bagaimana berdakwah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 125 tentang tata cara berdakwah, ya. Karena antum sekarang sudah ikut taklim begini, sudah mulai faham, itu sesuai dengan substansial pemahaman antum, antum harus mendakwakan, ya. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat", sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kalau antum sudah kuasai tentang keutamaan sholat 5 waktu misalnya, dan keutamaan sholat di masjid, antum sudah tahu, walaupun sebuah hadis, ya, maka antum sudah punya kewajiban mendakwakan kepada orang lain, bukan menjadi dai untuk menguasai semua substansial, semua bahasan agama, tapi yang sudah antum kuasai itu wajib antum dakwakan. Tapi metodenya adalah surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 125, yang bunyinya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wa jadil billati hiya ahsan." Ini dasarnya. Berdakwalah hai Muhammad engkau di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu bijaksana. Kita tahu berbicara dengan orang, ya, sesuai dengan level akal mereka, ya, keadaan mereka. Antum bicara sama teman, beda bicara sama orang tua, beda bicara sama atasan, beda bicara sama pemimpin. Ya, kata Nabi SAW, rahimallahu amrin khataban nas al hasbu uqulihim. Semoga Allah merahmati seseorang hamba yang berbicara dengan orang sesuai dengan level akalnya. Kalau sama teman kita bercanda sambil ngobrol mungkin bisa. Tapi sama atasan di perusahaan nggak mungkin. Pimpinan negara lebih penting lagi nggak mungkin, kan. Antum teriak-teriak caci maki tidak akan didengar, gitu kan. Itu ada retorika sendiri. Itu hikmah namanya. Kita harus bijaksana. Kita juga bijaksana dalam memilih materi yang akan disampaikan. Durasi waktu yang dipakai, ya. Retorika yang dipakai, semua itu hikmah namanya. Jadi ada banyak orang dai, tapi mungkin dia tidak punya hikmah dalam menyampaikan, ya, dakwanya. Kemudian mau'idzah hasanah, mendahulukan peringatan-peringatan yang baik. Sebelum, kalau antum menemukan ada orang tidak sholat, sebelum antum sebutkan dalil tentang ancaman tidak sholat, sebutkan dulu keutamaan sholat. Nah, itu mau'idzah hasanah. Ada orang tidak sholat, jangan langsung bilang, oh kalau tidak sholat kamu masuk neraka. Nah, itu ancaman, gitu kan. Bisa kafir, bisa ini dan itu, enggak. Tapi antum sebutkan keutamaan sholat. Maka hati orang bisa lebih gampang dibeli, diambil hatinya untuk bisa mengerjakan. Apapun ibadah yang sedang dia tinggalkan, maka kita sebutkan tentang keutamaannya. Kemudian jadilhum billati ahsan. Kalaupun harus berdebat, ya menjelaskan argumentasi tapi dengan cara yang baik.
Maksudnya, kalau kita sama teman dua-duanya punya dalil, kita sampaikan argumentasi kita, mana yang benar itu yang diikutin. Itu namanya jidal billati ahsan. Tapi kalau berdebat umum nggak boleh ya. Ini pernah kita jelaskan dalam Al-Kabair kita, dosa-dosa besar yang dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di Rabu malam kita, itu nggak boleh. Bab debat ini yang omong kosong hanya untuk mau ditunjukkan dirinya hebat segala macam, itu malah kena murkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah dengan akhlak yang mulia. Dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Santun, ramah, baik. Tidak ada orang yang bertemu dengan Nabi kecuali pasti menganggap Nabi adalah orang yang baik. Gitu kan? Orang yang santun. Bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menukil, beliau jadi pembantu di rumah Nabi selama 10 tahun. Dari 9 sampai 19 tahun. Dia bilang, selama saya bekerja di rumah Nabi SAW, tidak pernah saya temukan Nabi berkata kasar. Ya, apalagi kalau sampai memukul ya. Berkata kasar kepada para istri dan juga para pembantunya. Gak pernah. Sampai Anas menceritakan satu waktu saya disuruh oleh Nabi SAW untuk beli hajat beliau. Kemudian saya keluar dari rumah Nabi, saya temukan ada anak-anak yang sebaya sama saya lagi main-main. Lalu kemudian saya pun tertarik untuk main-main sama mereka. Tiba-tiba saya lupa hajat Nabi dan saya dengar dari belakang saya suara mengatakan, Ya Unais. Ini dalam bahasa Arab namanya ismu tasghir. Dikecilin nama itu. Tujuannya ini untuk sayang ya. Namanya dia Anas dipanggil Unais gitu ya. Hai, seakan-akan Nabi bilang, hai Unaisku sayang gitu ya. Hai Anas. Lalu dia bilang, saya balik, saya lihat Nabi. Saya takut. Dan saya sudah melanggar. Lalu Nabi sambil senyum mengatakan, tidakkah kau selesaikan hajatku dulu baru kemudian kau bermain? Begitu luar biasa akhlak beliau sehingga dakwah ini bisa diterima. Yang ketiga, dalilnya adalah juga menunjukkan bagaimana lembutnya hati Nabi SAW dan bagaimana beliau suka sekali memaafkan kesalahan orang. Ini juga penting, karena dengan memaafkan kesalahan orang yang pernah mengaku salah, dia pernah mencaci maki antum, pernah menggibah, pernah menyakiti, lalu sekarang dia ikut pengajian, dia sudah taubat, maafin. Sering datang bagian kita, Ustaz maafin ya dulu saya pernah gibah Ustaz, saya termasuk pernah nyerang. Ya silakan, kenapa kita nggak maafin? Itu sifat Nabi SAW gitu kan. Lalu saya bilang, enggak, nanti urusan kita di akhirat. Ya, itu jahat banget gitu. Allah berfirman tentang Nabi SAW dalam masalah ini dalam surah Al-Imran surah nomor 3 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, seandainya kau keras hati, ya, tidak mau memaafkan, tidak mau senyum, tidak mau segala macam, maka mereka semua akan pergi dari sisimu. Fa'fu anhum, perintah Allah pertama, maafkan mereka. Ada kesalahan, mereka akui kesalahan, maafin. Kemudian dikatakan wastaghfir lahum, mohon ampun buat mereka. Semoga Allah maafkan kesalahan kamu ya, kita maafin gitu ya. Minta mohon dan juga wasyawirhum fil amr, wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka musyawarah dalam perkara-perkaramu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kau sudah berazam maka tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka sekali dengan orang yang bertawakal. Dan juga bagaimana Nabi SAW mengirim surat kepada para raja-raja dunia di masa itu. Beliau memuji, beliau mengatakan dari Muhammad Rasulullah kepada raja agungnya Romawi, kepada penguasa mulianya Persia misalnya, gitu ya. Padahal mereka dalam kondisi kafir. Terus bagaimana Nabi SAW berdakwah dengan orang yang kencing di masjid? Semua sahabat mayoritasnya tadi mau menyerang orang itu, Nabi suruh tenang. Setelah orang itu selesai hajatnya, lalu Nabi SAW mengatakan ini rumah Allah, tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Ya, gitu. Begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya ayuhan nas inna minkum munaffirun, wahai sekalian manusia, ada di antara kalian yang suka membuat orang lari, tinggalkan agama. Fa ayyukum shalla bin nas falyujiz, siapa dari kalian jadi imam salat, ringankan salatnya. Fa inna minkumul kabira wad dha'ifa wa dzal haja, karena di antara makmum kalian ada orang yang tua, ada orang yang lemah dan ada orang yang punya hajat. Ini salah satu dakwah beliau. Bagaimana hikmah luar biasa. Nabi SAW pernah mempercepat sholatnya karena dengar ada tangisan anak di saf perempuan. Jadi kan, dan beliau mengatakan setelah salam, saya tidak ingin ibunya terganggu kekhusyuannya karena tangisan tersebut misalnya. Beliau juga Nabi SAW mengatakan, ma nazalaninu fi syai'in illa zana.
Ketahuilah beliau juga sangat lemah lembut dalam berdakwah dan beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang diselimuti dengan kelemah lembutan kecuali menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana, dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Dan sekian banyak kalau kita ingin bicara tentang masalah ini. Yang kedua teman-teman sekalian, pentingnya kepemimpinan dalam Islam dan bagaimana seseorang itu harus memahami kriteria pemimpin ya. Terutama dalam perang, karena kita sedang bicara masalah perang, karena kita pemimpin itu banyak sekali kriterianya. Kalau pemimpin negara beda, pemimpin perang beda, ya. Mungkin kalau sekarang pemimpin sebuah instansi beda, karena memang masing-masing harus punya skillnya sendiri. Tapi kalau kita bicara masalah panglima perang, maka yang paling pertama dibutuhkan ilmu, ya. Ilmu di sini dua, ilmu agama dan ilmu strategi perang, gitu ya. Digabungkan keduanya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 247 ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Talut sebagai pemimpin panglima perang bagi Bani Israel ya. Wa qala lahum nabiyyum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Dan nabi mereka dari Bani Israel mengatakan Allah telah memilih Talut sebagai raja kalian atau pemimpin kalian. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Maka orang-orang Bani Israel mengatakan, bagaimana bisa dia jadi pemimpin kami sementara kami lebih pantas memimpin daripada dia dan dia tidak punya harta. Jadi Bani Israel menganggap kalau pemimpin harus orang kaya raya. Maka Nabi mengatakan, Nabi mereka di saat itu, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini jawabannya ya. Dikatakan Allah telah memilih dia di antara kalian dan memberikan kelebihan kepada dia di ilmu dan jisim, di kekuatan fisik. Nanti kita sebutkan di poin yang kedua tuh kekuatan fisik, itu penting ya. Jadi nggak mungkin memimpin perang orang yang lemah fisiknya. Ini butuh kekuatan fisik yang bisa perjalanan jauh, bisa begadang, bisa duel, bisa segala macam gitu ya. Maka ini cirinya Talut, dia diberikan kelebihan dari Allah di ilmu dan di fisik. Wallahu yu'ti mulka ma yasha, Allah memberikan kerajaan pimpinan siapa yang dia inginkan. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas ya karunia-Nya dan juga maha mengetahui segala sesuatu. Dr. Sulaiman Al-Ashkar mengatakan dalam buku beliau Zubdatut Tafsir fi Fathul Qadir, basatun fil ilm wal jism, yang dimaksud dengan kelebihan yang Allah berikan di ilmu dan jasad, yaitu menganugerahkan ilmu yang luas, yang mana ilmu merupakan unsur terpenting dari manusia, keutamaan tertinggi dan sisi terbesar untuk dijadikan sebagai pilihan. Umumnya ilmu agama dan khususnya adalah ilmu perang. Begitulah Nabi SAW memilih Muhammad bin Maslamah, ini tentu ada seseorang tokoh lain beberapa kali jadi panglima perang, Amr bin As dan juga Usama ibn Zaid. Yang kedua, dia memiliki fisik yang kuat, yang sehat, ya. Dan juga tentu di sini memiliki keterampilan-keterampilan, tapi yang didahulukan adalah kekuatan fisiknya, ya, sehatnya. Dan juga bukan cuma sekedar itu, perkasa, kuat, ya, memang dia perkasa, bisa punya keterampilan perang. Tubuh perkasa disebutkan oleh As-Sa'di ya, dalam tafsir beliau dalam menafsirkan surah Al-Baqarah tadi, surah nomor 2 ayat 247 tentang Talut. Di potongan kata al-jism atau fisik, beliau mengatakan tubuh perkasa akan terlihat ketika berada dalam peperangan. Dia memiliki kekuatan dalam agama dan badannya serta kelihatannya dalam strategi perang. Inilah yang harus menjadi bahan pertimbangan dan bukan keturunan. Jadi panglima perang harus punya itu. Dan sungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian ya, karena dia dianugerahkan kekuatan ilmu tentang siasat perang dan kekuatan fisik yang mana keduanya merupakan ya, syarat ya, keberanian dan juga kemenangan dan keahlian juga dalam mengatur peperangan. Ini tafsir dari As-Sa'di. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tapi ini diambil dari ringkasannya, mukhtasarnya tafsir Ibnu Katsir yang namanya Fathul Karim ya. Ditulis oleh Dr. Hikmah bin Bashir.
Dia bilang menganugerahkan ilmu yang luas, maksudnya bagi Talut tadi, dan tubuh yang perkasa dalam hal yang dia tahu lebih mulia, lebih perkasa, maksudnya dalam hal yang dikuasai ilmu agama dan juga strategi perang, dan juga dia lebih perkasa secara fisik, lebih kuat dan tentu lebih sabar dari kalian serta lebih faham strategi perang, yaitu sempurna ilmu dan juga kedudukan fisiknya. Ya. Dan pernah ada satu orang sahabat namanya Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar ini dari suku Ghifari, sukunya terkenal suka berperang dulu ya, sebelum masuk Islam. Dan beliau satu waktu pernah berkata begini kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ya Rasulullah, ala tasta'milni? Wahai Rasulullah, tidakkah anda berikan aku jabatan panglima perangkah, pemimpin sebuah wilayah kah? Qala fadaraba biyadi ala mankibi. Kemudian Nabi SAW memegang pundakku. Thumma qala, lalu berkata, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, kamu lemah. Wa innaha amanah. Dan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Dan kepemimpinan itu hari kiamat nanti kalau kau tidak bisa jalankan dengan baik di dunia akan menjadi penghinaan buatmu dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alaihi fiha. Kecuali orang yang memberikan haknya dan menunaikan apa yang diamanahkan pada dia. Di sini ulama menanggapi makna kata Nabi SAW kepada Abi Dzar, kau lemah, maksudnya dhaifun 'ala tahammul. Kau tidak mampu menanggung beban kepemimpinan itu, ya, karena tidak semua orang bisa. Wa dhahir annahu arada dha'fur ra'yi. Dan yang nampak kata ulama adalah kelemahan mengambil keputusan, wat tadbir, dan juga realisasi program. Ya. La dha'ful jisim, tapi tidak murni kelemahan fisik. Ai annaka la tastati' an tatahammal athqalil wilayat wa takalifuha. Atau maksudnya kau tidak akan mampu, hai Abi Dzar, untuk menguasai, untuk ya menjalankan atau mengambil keputusan, ya di keputusan yang berat dalam penguasaan wilayah ataupun peperangan. Begitu juga pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat pelanjutan pembebasan negeri Persia di masa beliau setelah Khalid bin Walid pindah ke Romawi atau negeri Syam, maka beliau menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas karena memiliki kekuatan fisik dan juga strategi perang. Itu yang ketiga, sifat pemimpin adalah amanah. Dan nanti dia akan ada pembagian harta rampasan perang, ya itu amanah. Dan ini sifat orang beriman, harusnya amanah, dan sifat orang munafik malah mereka berkhianat. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Khalid bin Walid menunjukkan kepada kita bagaimana saking takwanya dan yakinnya sama Allah sampai meneguk racun pun depan musuh dia lakukan. Yaitu nama ketakwaan, dan bagaimana juga dia pada saat meninggal tidak ditemukan sedikit pun dari hartanya, karena semua yang dia dapatkan dari ghanimah itu semua diinfakkan juga tetap untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berprinsip, ya. Sekali dia katakan serang, ya serang. Dia tidak boleh pelin-pelan dalam mengambil keputusan, ya. Karena sekali perang berarti ya sudah perang isinya, tidak boleh yang lain gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf, saya rapikan dulu, ya. Ini tulisan saya ini lebih mahal daripada semua harta dunia nih, ya. Menyusun ilmu itu luar biasa gitu ya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, yang perlu dipelajari adalah pentingnya seseorang menguasai bidangnya atau itqan, ya, alal amal. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, ya, itu sempurna dalam mengerjakan apapun yang Allah inginkan. Itu sifat Allah SWT, sempurna dalam masalah itu. Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk juga menyempurnakan setiap kegiatan yang sedang mereka lakukan. Kalau sifat Allah ini Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 88 yang bunyinya, Sun'allahi alladhi atqana kulla syai'in wa khabirum bima ta'malun. Inilah ciptaan Allah yang di mana Allah itu bisa menguasai dan sempurna dalam mengerjakan apapun, dan dia memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Dan ini diperintahkan, ya, untuk, atau dia maha teliti terhadap apa yang dia kerjakan, ya. Dan ini diperintahkan untuk kita juga memiliki sifat ini, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Tabarani, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadakum amalan, ya, an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai
dari seseorang kalau mengerjakan satu pekerjaan dia menguasainya. Jadi dia profesionalisme dalam masalah. Makanya Khalid bin Walid betul-betul menguasai bidang itu. Dia terjun perang yang sudah dia kuasai sampai dia betul-betul menjadi orang yang profesional dalam masalah itu. Dan ini poin penting untuk digarisbawahi. Nah, untuk dalil-dalil yang cukup banyak ya. Di antaranya firman Allah SWT juga dalam surah Asy-Syarah, surah nomor 94 ayat 7. Ya, di mana Allah SWT mengatakan faida faragta fansab. Yang artinya jika engkau telah selesai melakukan satu urusan, maka tetaplah kerja keras untuk urusan yang lainnya. Artinya kalau kau sudah menguasai sebuah bidang, pindah ke bidang yang lain setelah menguasai dan juga kuasai bidang itu. Sudah kuasai lagi, pindah lagi bidang yang lain. Itu sifatnya orang-orang beriman. At-Tabari mengatakan rahimahullah dalam tafsir surah Asy-Syarah ini, ada pendapat yang mengatakan, maksudnya faida faragta fansab. Kalau kau sudah selesai satu kerjaan, maka tetap kerja keras untuk pekerjaan yang lain dan menguasainya. Setelah jihad, maka tetap fokus pada ibadah-ibadah lainnya dan juga berdoa. Jangan habis perang, pulang, kemudian jadi kendor imannya. Kalau kita sekarang jangan pulang haji, sana rajin ibadah, pulang sini jadi kendor. Jangan di masjid sama teman-teman rajin, pulang ke rumah kos-kosan berubah lagi. Enggak, kita harus kokoh ya dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Ada pendapat yang mengatakan bila urusan duniamu telah selesai maka fokuslah beribadah. Jadi tidak boleh memisahkan antara dunia dan akhirat, harus dua-duanya diimbangi dan ibadah harus mengiringi perbuatan dunia itu. Dan juga dikatakan kata At-Tabari yang tepat adalah kesungguhan dalam menyelesaikan satu urusan baru kemudian pindah ke urusan lainnya, yang mana urusan tersebut tidak ditentukan, yang penting urusan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk itqan atau menguasai sebuah bidang, jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, mau tergesa-gesa langsung menguasainya detik itu juga langsung bisa, enggak. Tapi melalui proses ya, melalui proses. Memang Allah sudah ciptakan kita melalui proses. Antum sekarang lapar, lalu minta sama Allah, ya Allah hilangkan lapar saya. Laparnya enggak tiba-tiba hilang, ada proses. Kita punya ide cari dapat makanan, kita kunyah dulu, ditelan oleh tenggorokan, diproses oleh usus baru hilang laparnya. Bisa saja Allah hilangkan langsung, tapi Allah ciptakan sunnatullah, peraturannya dengan seperti itu. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 114, pada Nabi Muhammad SAW dan juga pelajaran buat kita. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ وَقُلْ رَبِّي زِدْنِ عِلْمًا. Dan janganlah engkau hai Muhammad tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah ya Tuhanku tambahkanlah ilmu untukku. Sehingga betul-betul kita nanti menguasai. Dan tidak kalah penting, selain tidak tergesa-gesa, kita kembali kepada ahlinya. Belajar kepada ahlinya. Jadi belajar ilmu agama kepada ahlinya, belajar kedokteran pada ahlinya, gitu ya. Jadi kita belajar kepada ahlinya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau sebuah perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman sekalian, tentang masalah pentingnya keberanian atau syaja'ah. Ya. Syaja'ah ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti berani atau gagah berani. Itu penting, sifat seorang muslim begitu. Lawannya itu jubun atau jaban, pengecut. Seorang muslim tidak boleh mengenal kata-kata pengecut. Bahkan Nabi SAW berlindung dari sifat pengecut, yaitu doa Nabi SAW. Jadi tidak boleh. Makanya termasuk bagian dosa besar kalau lari dari medan perang. Ya, itu nggak boleh. Secara terminologi atau istilah mengacu pada keteguhan hati dan keberanian saat menghadapi kesulitan. Dengan kata lain, syaja' adalah sikap berani dan tegas dalam mempertahankan kebenaran serta menghadapi tantangan dengan tekad yang kuat. Syaja' bukan hanya pada keberanian fisik, tapi juga pada keberanian moral, spiritual, dan yang lainnya. Kalau ragamnya syaja' keberanian itu, kalau kena tokoh kita ini kita sedang bahas tentang masalah perang, maka berarti keterampilan dalam perang. Ya, atau keberanian dalam perang. Nah ini ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW ditukil oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Beliau menukil dalam kitab jihad, ada satu orang sahabat mengatakan begini, kurang lebih artinya ya Rasulullah, kalau saya masuk medan perang, saya berperang sampai saya terbunuh, saya masuk surga enggak?
Kata Nabi SAW, iya. Tapi syaratnya ini ya, mukbilun ghaira mudbir. Syarat pertamanya, kau maju tanpa melarikan diri. Ini sifat keberaniannya. Harus begitu, berani dulu, masuk medan perang, cari mati itu. Kalau kau terbunuh, maka terbunuh syarat pertama, tidak melarikan diri. Kemudian, sabiran muhtasiba. Sabar menghadapi musuh-musuh itu dan mengharapkan pahalanya. Lalu kata Nabi SAW, diampuni semua dosamu illad dain, kecuali hutangmu. Ya. Begitu juga tentunya teman-teman sekalian, kita sabar ya dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala seperti ujian penyakit, itu juga syaja'ah namanya ya. Itu juga syaja'ah. Maaf, tadi masalah keberanian dalam medan perang masih ada yang saya luput tadi di situ. Bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita kalau beliau orang yang sangat berani di medan perang. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu, kalau sedang berkecamuk peperangan dan lagi genting-gentingnya, kami berlindung di belakang punggung Nabi SAW. Dan bagaimana pernah kota Madinah diserang oleh perampok dan para sahabat mendengar suara gemuruh serangan mereka. Lalu mereka kumpul di depan rumah Nabi dengan tujuan untuk menunggu instruksi dari Nabi SAW. Tapi ternyata mereka tidak temui Nabi keluar, dan dari kejauhan suara gemuruh itu sudah hilang, dan mereka lihat ada satu orang datang, yang satu tangannya pegang obor, yang satu pegang pedang. Waktu sudah mendekat, dilihat wajahnya, ternyata Nabi SAW. Nabi hadapi sendirian perampok-perampok tersebut sebagai pemimpin wilayah pada saat itu. Beliau tidak mengharapkan dibantu oleh teman-temannya atau sahabatnya. Itu termasuk dalam bab syaja'ah. Kalau di masa sekarang ini, karena kita tidak ada di kancah peperangan, keberanian antum dalam menegakkan hak atau kebenaran di media antum sekarang, gitu kan? Ya, kemarin sempat ada yang tanya masalah boleh nggak kita menyerang tentara-tentara Israel di media mereka? Kenapa tidak? Antum tidak bisa serang mereka secara fisik, serang mereka dengan cara itu. Karena mereka sekarang juga menyerang muslimin, kan gitu. Gak ada urusannya itu. Malah bagus, netizen Indonesia katanya terkenal hebat-hebat. Nah, gunakan dalam masalah itu, kan itu. Itu termasuk keberanian dalam kebenaran, bukan saling caci maki, gosipin orang, itu dosa. Ini salah tempat keberanian antum. Pakai untuk membela agama Allah. Dan yang kedua, keberanian dalam menghadapi masalah, ya. Seperti misalnya masalah-masalah yang sedang dihadapi seperti penyakit, gangguan orang, ya. Kita jangan mudah ciut, mudah berkecil hati, ya. Setiap kali ada ujian, antum tinggal lihat apakah serangan dia itu benar, yang ditujukan ke antum itu, yang disebutkan itu benar. Kalau iya, antum beristighfar kepada Allah, jadikan bahan introspeksi diri, perbaiki. Nanti Allah punya cara untuk menutupi kesalahan tersebut. Tapi kalau antum salah, maka antum punya hak untuk menjelaskan. Dengan keberanian menjelaskan, kalau saya tidak melakukannya, kan begitu. Itu namanya juga syaja'ah. Dan cukup banyak tentunya ya keberanian-keberanian dalam masalah seperti ini, dalam menyampaikan kebenaran, jujur, itu juga syaja'ah. Walaupun pahit, kata Nabi SAW, qulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun pahit. Nah, seperti itulah. Dalilnya dalam masalah peperangan cukup banyak, diantaranya Al-Anfal surah nomor 8 ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka para musuh dengan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu engkau menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 15, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir sedang menyerangmu, janganlah kamu membelakangi mereka. Wa may yuwallihim yawma idzin dubura illa mutaharrifan liqitalin aw mutahizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Dan barang siapa yang membelakangi mereka musuh di saat perang sedang berkecamuk, maka kecuali akan berbelok untuk siasat perang, dari kasus Khalid bin Walid, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya neraka jahanam, dan amat buruklah tempat tersebut. Termasuk syaja'ah tadi dalil tentang masalah berani menyampaikan kebenaran, ya. Dalilnya disebutkan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 135 yang bunyinya, ya alladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin
In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir atau khabira. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar dalam menegakkan keadilan. Harus benar, berani menyampaikan ini benar atau ini salah, apapun risikonya. Menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu. Jika kamu kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Oleh karena itu, janganlah mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan. Begitu juga tentang masalah menghadapi permasalahan-permasalahan, ya. Kita sabar dalam menghadapi permasalahan, tegar, itu termasuk syaja'ah, termasuk keberanian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah nomor 2 ayat 177, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wal hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil pelajaran adalah kedudukan agama Islam itu sendiri. Karena Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berperang dimulai dari dakwah Nabi SAW sampai sahabat-sahabat melanjutkan dengan estafet agama ini dengan peperangan, dengan dakwah, ya. Dan itu semua dikarenakan karena kedudukan agama Islam ini. Karena mereka tahu ini agama yang benar dan tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Allah sebutkan dalam surah Imran surah nomor 3 ayat 19. Ini motivasinya kenapa kita harus berdakwah, kenapa saya duduk sini mengajar, kenapa teman-teman duduk mendengar, nanti dapat ilmu lalu mengamalkan, ya. Kenapa juga ada pasukan Islam pada masa itu ekspansi, ya, di perang Bani Mustaliq, di perang Badr, di perang Uhud melawan orang-orang non-muslim, pembebasan kota Mekah, perang Tabuk, perang Hunain dan seterusnya sampai ekspansi, ya. Setelah itu di masa Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Karena memang kebenaran agama Islam perlu disampaikan. Ya, kalau dengan peperangan, maka dengan menawarkan Islam dulu, kalau mereka nolak baru upeti, kalau mereka nolak baru diperangi. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 19, "Inna ad-dina indallahil Islam." Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sama Al-Imran tapi ayat 85 tentang kalau orang coba pilih selain Islam pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya maka akan ditolak dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Juga dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 22, kalau ada orang lahir dalam keadaan Islam atau dia masuk Islam setelah dewasa, berarti dia berada di atas cahaya Tuhannya. Ini kebenaran. Ini tidak boleh diragukan sama sekali. Bukan cuma untuk kita, kita harus sebarkan dan mengajak orang-orang masuk Islam. Ya. Dikatakan afaman syarahallahu sadrul Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam atau lahir dalam keadaan Islam, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Kita tutup dengan keutamaan Islam itu sendiri. Bagaimana caranya antum pada saat mendakwai orang supaya dia mau masuk Islam? Diberitahukan bahwasanya yang pertama Islam akan memaafkan dosa-dosanya yang lalu. Itu antum jadikan sebagai bahan dakwah. Kalau masuk Islam akan dibersihkan dosa-dosa yang lalu. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakan kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka berhenti dari kekufurannya, maka akan dimaafkan dosa-dosa mereka yang lalu, dan kalau mereka kembali ya, dalam keadaan kufur, maka sudah berlalu peraturan-peraturan Allah seperti orang-orang sebelumnya. Maksudnya mereka akan dihukum. Dan bagaimana Nabi SAW mengingatkan Amr bin As tadi, bahwasanya dengan dia masuk Islam maka akan dimaafkan dosa-dosanya yang lalu. Kemudian yang kedua akan dicatatkan baginya pahala yang melimpah. Dan apapun kebaikan yang pernah dikerjakan dalam pandangan Islam itu baik, seperti silaturahim keluarga, bersedekah, jenguk orang sakit, belum dicatat pahala karena belum muslim, tapi setelah masuk Islam dijadikan pahala semua buat dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Hakim ibn Huzam radhiyallahu anhu pada saat masuk Islam, dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita asya' kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah?" Bagaimana pendapat Anda dengan yang dulu saya pernah kerjakan di masa jahiliyah?
min sadaqatin dari sedekah, au ataqatin atau bebasin budak, au silati rahim atau melanjutkan silaturahim. Fahal fiha min ajr, ada pahalanya enggak? Maka Nabi SAW mengatakan aslamta ala ma salafa bin khair. Kau masuk Islam bersama dengan kebaikan yang pernah engkau lakukan. Riwayat Bukhari. Juga akan diselamatkan dari api neraka. Riwayat Bukhari menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW menjenguk seorang anak muda Yahudi kemudian diajak syahadat. Lalu anak muda itu melihat ke ayahnya, lalu ayahnya mengatakan Ati Abul Qasim, patuhilah ayahnya Qasim. Maka dia pun syahadat. Habis syahadat meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan dia dari api neraka. Dan yang terakhir adalah Islam akan membawakan kepada kebahagiaan. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, ayyuma baiti minal arabi wal ajam aradallahu bihim khairan adkhala alaihimul Islam. Manapun rumah dari turunan Arab atau orang ajam selain Arab, Allah masukkan Islam dalam kehidupan mereka, berarti Allah inginkan kebaikan buat mereka. Juga dalam hadis yang lain riwayat Muslim, karena kata Nabi SAW, qad aflaha man aslam, sungguh sangat beruntung ya dan bahagialah orang yang sudah masuk Islam, waruzika kafafan, dan diberikan kecukupan, wa kanna Allah bima atah, dan Allah membuat dia puas dengan pemberian Allah. Dalam riwayat yang lain riwayat Muslim, innallaha la yadhlimu mu'minan hasana, Allah tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin dengan satu kebaikan pun. Yu'ti biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Di dunia akan dibalas kebaikan itu dan di akhirat juga akan diberikan balasan. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi ma amila biha lillahi fid dunya. Sementara orang kafir, ada kebaikan yang dia kerjakan di sisi Allah baik seperti silaturahim keluarga, sedekah dan segala macam, akan dihabiskan, diberikan di dunia dengan rezeki, dengan kesehatan dan segala macam. Hatta idza afdha idal akhirah lam yakun lahu hasana. Supaya dia pada saat menuju ke akhirat dia tidak punya lagi kebaikan yujza biha yang akan dibalas untuknya. Ya. Dan yang terakhir adalah dalil kepada Nabi SAW berkata kepada seseorang yang baru masuk Islam lalu ikut perang dan mati syahid. Kata Nabi SAW, amila qalilan wa ujira kathiran. Dia telah berbuat sedikit namun dia telah diberikan balasan yang sangat banyak.